Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Fahmi Kautsar dengan nomor induk mahasiswa 1203030055 dari kelas ATN 3B. Di sini saya akan mereview pertemuan 9 sejarah konstitusi. Dalam perkembangannya, konstitusi terbagi menjadi dua aliran, yaitu rule of law atau Anglo-Saxon, hukum dasar tidak harus tertulis. Yang kedua, rich state di Eropa kontinental, mendasarkan pada hukum tertulis Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fried. Yang kedudukan konstitusi, yang pertama, pembatasan kekuasaan. Ada aturan hukum dalam membatasi kewenangan pemimpin terhadap rakyat supaya tidak terjadi penyimpangan. Yang kedua, pengatur kekuasaan sebagai garis haluan. Yang ketiga, penyamaan HAM, pengakuan terhadap kesamaan dalam hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi dan pembatasan kelas sosial. Dokumentasi konstitusi Piagam Madinah 622, Konstitusi Amerika Serikat 1787, Konstitusi Prancis 1791, Konstitusi Spanyol 1812, dan lain-lain. Pertemuan ke-10, terbentuknya konstitusi. Proses pembentukan konstitusi. Yang pertama, given, proses terbentuknya atas pemberian penguasa. Contoh negara: Jepang dengan oktroi. Yang kedua, on purpose, proses pembentukannya disengaja oleh kesepakatan masyarakat dan petinggi negara dengan inisiatif pihak yang terlibat. Pembentukan yang merupakan persiapan dalam membentuk suatu negara. Yang ketiga, revolution, proses pembentukannya dilatar belakangi oleh perlawanan atau terklarifikasi melalui upaya-upaya yang bersifat menyeluruh. Dari suatu tatanan hukum, undang-undang menurut Hans Nawiski, landasan umum yaitu norma fundamental negara, aturan dasar negara. Yang ketiga, undang formal, peraturan pelaksanaan, dan peraturan otonom. Yang kedua, ideologi merupakan suatu pandangan holistik yang dicita-citakan oleh suatu nilai tertentu disertai keyakinan untuk mewujudkannya dalam kenyataan yang konkret. Yang ketiga, norma-norma merupakan suatu tingkah laku ataupun petunjuk yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan di dalam aktivitas sehari-hari dan memiliki sanksi apabila norma tersebut dilanggar. Pertemuan 11, konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Konstitusi adalah keseluruhan sistem
ketenagaraan suatu negara yang membentuk, mengatur, mengelola, dan memerintah suatu pemerintahan dalam negara. Konstitusi juga dapat disebut sebagai hukum dasar yang menjadi prinsip-prinsip pegangan dalam sebuah negara. Selain itu juga masih banyak juga yang mengemukakan tentang konstitusi. Konstitusi menurut KC Were ialah konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah di dalam suatu pemerintahan. Sedangkan menurut Jimmy S. Hideki, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis contohnya UUD 1945. Negara merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat suatu penduduk yang memaksa kehendak kekuasaan secara sah kepada semua golongan untuk dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan. Menurut Prof. Mr. Soekarno, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dengan kekuasaan. Negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Konstitualisme secara filosofis bermakna paham yang menghendaki adanya pembatasan dalam hal kekuasaan sebuah negara berdasarkan pokok adanya kesepakatan umum di antara masyarakat mengenai negara yang ideal. Konstitualisme juga disebut sebagai hukum yang menyangkut hak-hak konstitusional right dan perlindungan hak-hak tersebut dari gangguan politik. Hubungannya dari konstitusi dan negara. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan juga sebagai alat pembatas kekuasaan. Konstitusi juga merupakan sebagai simbol dari identitas sebuah negara serta pelindung hak asasi sekaligus kebebasan warga dalam sebuah negara. Lebih jelasnya, konstitusi dan negara tidak bisa dilepaskan. Pertemuan yang ke-12 Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern. Sahifah Madinah, Piagam Madinah. Pandangan para ahli. Yang pertama, Montgomery Watt. Dia berkata bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi. Yang kedua, R.A. Nicholson bahwa Charter sebagai piagam. Yang ketiga, Anthony Nunting mengatakan bahwa Piagam Madinah adalah persetujuan atau agreement. Yang keempat, Ahmad Sukarja, Sahipat semakna dengan charter atau piagam. Yang kelima, Jesuiti Pulungan Konstitusi. Yang enam, Ahmad Syafi'i Alkitab dengan Sahifah. Muatan Piagam Madinah. 3 hal yang menjadi substansi Piagam Madinah. Yang pertama, kesepakatan atau heterogenitas ketika masyarakat Madinah pada kala itu memiliki heterogenitas kemajemukan sangat tinggi pada masyarakatnya, tidak hanya mengenai ras saja. Yang kedua, persamaan antara hak dan kewajiban baik itu muslim ataupun non-muslim. Konstitusi sebagai penyama HAM. Yang ketiga, keadilan. Substansinya berisi tentang perlakuan adil bagi masyarakat yang diperoleh dari negara dan juga penderitaan, tidak membeda-bedakan dan tidak diskriminatif.
apakah Piagam Madinah konstitusi atau bukan? Pada kala itu hal ini sangat menjadi perdebatan, bahkan sampai pada hari ini ada yang menerima dan juga menolak. Satu, menerima mengatakan konstitusi Madinah telah memenuhi unsur konstitusi. Yang kedua, menolak mengatakan Piagam Madinah tidak mengatur tentang pembagian kekuasaan. Kesimpulan, sarjana Perak terlalu alergi terhadap penetapan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua karena itu dapat mencoreng nama baik Barat. Kemudian yang kedua, mereka tidak mau kemajuan peradaban Islam muncul. Pertemuan yang ke-13, faktor-faktor yang mengikat konstitusi. Yang pertama, pendekatan dari aspek hukum. Konstitusi hukum diikat dikarenakan adanya badan yang berwenang membentuk hukum. Konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara, penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang, dan adanya pengawasan oleh yudisial terhadap penyelenggara pemerintah. Konstitusi juga merupakan hukum formal di dalam kelembagaan negara serta hukum tertinggi yang mengikat warga negara. Hukum juga berfungsi untuk mengubah masyarakat. B. Pendekatan dari hukum adalah produk politik yang telah menjadi lembaga konstituenti sebagai badan perumus dan pembuat konstitusi atau undang-undang. Politik hukum merupakan pernyataan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai hukum yang berlaku dan pengembangan hukum yang akan dilakukan ke depannya. Fungsi hukum sebagai alat politik dapat dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum dan politik sebab keduanya memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Yang C. Pendekatan dari aspek moral. Paul Scholten mengungkapkan bahwasannya keputusan moral adalah otonom atau teonom. Yang dimaksud teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Moral sangat berkaitan dengan kultur dan tradisi dari suatu negara. Moral tidak memiliki hukum secara lahiriah, akan tetapi moral memiliki hukum batiniah. Pendekatan moral harus dilaksanakan di suatu negara untuk merawat adat dan juga menjaga nilai tradisi di suatu negara. Pertemuan yang ke-14, sejarah tata negara. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan Hindia Belanda atau bagian kerajaan Belanda. Pada saat itu Indonesia belum diakui sebagai negara yang berdaulat. Peraturan perundang-undangan mengacu kepada peraturan Belanda dan Indisch Staatsregeling. Peraturan undang-undangan masa berlakunya yang di dalamnya sebagai berikut. Itu peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembantu UU Negeri Belanda, yaitu Mahkota dan Parlemen. HMPB, peraturan yang dibuat oleh mahkota sendiri. Ordonansi, peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama Volksraad. RV, peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal. Sistem pasca kemerdekaan.
Yang pertama Undang 1945, yang kedua RIS 1949 sampai 50, Orde Lama 1959 sampai 65, Orde Baru 1966. Sampai 1998, masa reformasi. Sistem pemerintahan negara setelah amandemen 1999 sampai 2002 sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, MPR bukan lembaga tertinggi. Yang keempat, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, kekuasaan legislatif lebih dominan. Yang keenam, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Yang ketujuh, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Amandemen Undang-Undang NI 1845, perubahan pertama, sidang umum MPR RI 19 Oktober 1999. Perubahan kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga 9 November 2001. Perubahan keempat 10 Agustus tahun 2002 melalui sidang tahunan MPR RI. Ya, pertemuan ke-15, hukum dan kewarganegaraan. Pengertian warga negara dan diaspora menurut UU No 12 tahun 2006, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga. Seperti sudah diketahui bahwa negara adalah komponen atau unsur penting yang ada dalam suatu negara. Ketika tidak ada warga negara, maka suatu negara tidak bisa memenuhi kriteria sebagai sebuah negara. Sedangkan diaspora, masyarakat Indonesia di luar negeri, adalah imigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempatnya kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Jika dianalisis dapat terlihat bahwa warga negara dan diaspora memiliki kedudukan yang sama, yaitu hubungan yang tidak terputus dengan walaupun yang bersangkutan